Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, aku mau cerita tentang seorang koki bernama Arya. Arya bukan koki biasa. Dia punya kemampuan unik, bahkan bisa dibilang aneh. Dia bisa memasukkan emosi ke dalam makanannya. Bukan cuma sekadar menambahkan rasa pedas saat lagi marah atau manis saat lagi jatuh cinta, tapi benar-benar memasukkan esensi emosinya ke dalam setiap hidangan. Orang yang memakan masakannya bisa merasakan apa yang Arya rasakan saat membuatnya. Arya memulai karirnya sebagai koki di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Awalnya semua berjalan normal. Dia belajar teknik memasak dasar, menciptakan resep-resep sederhana, dan melayani pelanggan dengan senyuman. Tapi ada satu hal yang membedakannya dari koki lain. Dia sangat sensitif terhadap emosi. Dia bisa merasakan energi di sekitarnya, membaca suasana hati orang lain, dan bahkan terpengaruh oleh berita-berita di televisi. Hal ini membuatnya sangat berempati, tapi juga rentan terhadap stres dan kecemasan. Suatu hari, Arya mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Ibunya, satu-satunya orang yang dia miliki di dunia ini, meninggal dunia karena sakit. Arya sangat terpukul. Dia merasa kehilangan, sedih, marah, dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa ibunya. Dalam kesedihannya, dia tetap harus bekerja di restoran. Dia mencoba memasak seperti biasa, tapi rasanya semua hambar dan tidak berarti. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Arya mencoba membuat sup kesukaan ibunya, sup ayam yang hangat dan menenangkan. Sambil memasak, dia terus memikirkan ibunya, mengenang masa-masa indah bersamanya. Tanpa sadar, air matanya menetes ke dalam sup. Awalnya dia panik, dia takut sup itu akan menjadi asin dan tidak enak. Tapi karena tidak punya pilihan lain, dia tetap menyajikannya. Ketika seorang pelanggan memesan sup ayam itu, Arya merasa gugup. Dia menunggu dengan cemas apa yang akan dikatakan pelanggan itu. Setelah beberapa saat, pelanggan itu memanggilnya. Dengan wajah yang berlinang air mata, pelanggan itu berkata, Sup ini mengingatkanku pada ibuku. Rasanya seperti pelukan hangat." "Terima kasih." Arya terkejut. Dia tidak menyangka sup yang dia masak dengan air mata kesedihan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Sejak saat itu, Arya mulai bereksperimen dengan emosinya dalam masakan. Dia mencoba memasak saat sedang marah, saat sedang bahagia, saat sedang jatuh cinta, dan saat sedang takut. Setiap kali dia memasak dengan emosi yang kuat, hasilnya selalu unik dan berbeda. Orang-orang yang memakan masakannya merasakan sensasi yang luar biasa. Ada yang merasa bahagia dan bersemangat, ada yang merasa sedih dan melankolis, ada yang merasa marah dan berani, dan ada yang merasa takut dan waspada. Masakan Arya menjadi terkenal di seluruh kota. Orang-orang berbondong-bondong datang ke restorannya untuk mencoba hidangan-hidangan emosionalnya. Ada yang ingin merasakan kebahagiaan, ada yang ingin melepaskan kesedihan, dan ada yang hanya ingin tahu seperti apa rasanya makan emosi. Arya menjadi koki yang sangat sukses dan dihormati. Namun, kesuksesan Arya juga membawa masalah. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan kemampuannya. Mereka menganggap Arya sebagai orang aneh, bahkan menakutkan. Mereka takut emosi negatif yang dimasukkan Arya ke dalam masakan bisa membahayakan orang lain. Mereka berusaha untuk menghancurkan karya Arya dan menutup restorannya. Salah satu orang yang paling membenci Arya adalah seorang kritikus makanan terkenal bernama Anton. Anton adalah seorang yang sangat perfeksionis dan skeptis. Dia tidak percaya pada hal-hal yang berbau mistis atau emosional. Dia menganggap masakan Arya sebagai omong kosong belaka. Dia menulis ulasan negatif tentang restoran Arya, mengatakan bahwa masakannya tidak higienis dan berbahaya. Ulasan Anton membuat banyak orang ragu untuk datang ke restoran Arya. Bisnis Arya mulai menurun. Dia merasa putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan restorannya. Tapi dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menghadapi Anton secara langsung. Arya mengundang Anton ke restorannya dan memasak hidangan khusus untuknya. Hidangan itu adalah gabungan dari semua emosi yang pernah dirasakan: kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, cinta, dan benci.
Sambil memasak, Arya mencurahkan seluruh hatinya ke dalam hidangan itu. Dia berharap Anton bisa merasakan apa yang dia rasakan dan memahami apa yang dia lakukan. Anton menerima undangan Arya. Dia datang ke restoran Arya dengan sikap sinis dan meremehkan. Dia tidak percaya bahwa hidangan Arya bisa mengubah pikirannya. Tapi, ketika dia mulai makan hidangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dia merasakan semua emosi yang Arya masukkan ke dalam hidangan itu. Dia merasa bahagia, sedih, marah, takut, cinta, dan benci secara bersamaan. Anton terkejut. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dia merasa seperti sedang mengalami roller coaster emosi. Setelah menyelesaikan hidangan itu, Anton terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Arya menunggu dengan cemas. Dia berharap Anton bisa memahami apa yang dia rasakan. Akhirnya, Anton berbicara. Dengan suara yang pelan dan gemetar, dia berkata, Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa melakukan ini. Tapi, aku mengakui bahwa masakanmu sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan." Anton kemudian menulis ulasan positif tentang restoran Arya. Dia mengatakan bahwa masakan Arya adalah seni yang unik dan berharga. Ulasan Anton membuat restoran Arya kembali ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk mencoba hidangan-hidangan emosionalnya. Arya menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Dia terus memasak dengan emosinya, memberikan kebahagiaan dan inspirasi bagi banyak orang. Arya belajar bahwa emosi adalah kekuatan yang luar biasa. Emosi bisa menjadi sumber inspirasi, kreativitas, dan kebahagiaan. Emosi juga bisa menjadi sumber kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola emosi kita. Kita bisa mengubah emosi negatif menjadi energi positif. Kita bisa menggunakan emosi untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermanfaat bagi orang lain. Dan begitulah kisah Arya, si koki emosional. Kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan emosi dan bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gimana teman-teman? Keren banget kan ceritanya? Semoga kalian terinspirasi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Punya cerita menarik lainnya? Yuk share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.